إخواني وأخواتي أعزكم الله عز وجل. Saudara-saudaraku, semoga Allah memberikan kemuliaan kepada kita dunia dan akhirat. Kita buka majelis yang akan berbicara mengenai perjalanan kehidupan salah seorang imam dari imam-imam kaum muslimin, Al-Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'atan. Kita buka majlis ini pada bagian yang pertama dengan membaca sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang para mujaddid di dalam umat ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna Allah yab'athu li hadhihi al-ummah ala ra'si kulli 100 sanatin man yujaddidu laha dinaha." Yang artinya, sesungguhnya Allah akan mengutus, yakni membangkitkan untuk umat ini, umat Islam, di penghujung, di akhir setiap 100 tahun Hijriyah. Ala ra'si kulli 100 sanatin man yujaddidu dinaha laha dinaha, man yujaddidu laha dinaha, orang yang akan memperbaharui bagi umat ini akan agamanya. Hadis yang mulia ini, hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan lain-lain imam ahlul hadis, menjelaskan rahmat Allah kepada umat ini, bahwa di akhir setiap 100 tahun dari tahun Hijriyah akan bangkit seorang atau 2 orang atau 3 orang atau beberapa mujaddid. Mujaddid adalah orang yang akan memperbaharui kehidupan keagamaan umat ini. Ciri-cirinya adalah, pertama, dia alim, berilmu. Berilmu tentang Alkitab dan Sunnah. Dia menghidupkan Alkitab dan Sunnah yang telah ditinggalkan oleh sebagian manusia dari umat ini. Menegakkan
tauhid, menghancurkan asyirku billah, menghidupkan sunnah, memerangi, menghancurkan bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah adalah sesat. Mengembalikan umat ini kepada tariqah jalan salafun salih ridwanullah alaihim jami'an, jalan yang ditempuh oleh para pendahulu kita yang saleh dari para sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Siapa mujaddid yang pertama di dalam umat ini? Mujaddid yang pertama di dalam umat ini adalah Khalifah yang mulia Umar bin Abdul Aziz. Kemudian siapa mujaddid yang kedua pada abad yang kedua dari umat ini? Pada abad yang pertama Umar bin Abdul Aziz. Siapa pada abad yang kedua? Pada abad yang kedua adalah imam kita Al-Imam Al-Syafi'i rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'atan. Siapa yang mengatakannya? Saya bukan. Mari kita lihat perkataan Al-Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, tilmid murid terbaik Al-Imam Al-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Berkata Imam Ahmad, "Idza su'iltu an mas'alatin la a'rifu fiha khabaran, qultu fiha biqaul Syafi'i, li'annahu imam 'alim min Quraisy." Apabila saya ditanya tentang sesuatu masalah yang tidak ada hadisnya, yakni keluar dari hasil ijtihad, yang nanti jawabannya keluar dari hasil ijtihad, yang saya tidak tahu di dalam masalah itu ada satu khabar hadis dari Rasulullah SAW, maka saya akan mengatakan seperti yang dikatakan oleh Syafi'i. Saya akan menjawab dengan perkataan Syafi'i. Kenapa? Li'annahu alim, imam alim, karena beliau adalah seorang imam yang alim dari Quraisy. Wa dzukira fil khabar, dan telah diterangkan dalam hadis, anna Allah Ta'ala yuqayyidu fi ra'si kulli 100 sanatin rajulan yu'allimu an-nas dinahum. Sesungguhnya Allah di setiap 100 tahun sekali akan menentukan seorang yang mengajarkan manusia akan agama mereka. Qala Ahmad bin Hanbal, berkata Ahmad bin Hanbal, fakana fil mi'atil ula Umar bin Abdul Aziz. Maka pada 100 tahun yang pertama, pada abad yang pertama, yang masuk dalam hadis yang mulia tadi adalah Umar bin Abdul Aziz. Wa fil mi'ati tsaniyah Asy-Syafi'i. Dan 100 tahun yang kedua, pada abad yang kedua adalah Asy-Syafi'i. yakni menurut Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan para ulama yang lain, Al-Imam Asy-Syafi'i mujaddid yang kedua di dalam umat ini. Qala Abu Abdullah, berkata Al-Imam Ahmad bin Hanbal lagi, wa inni la'ad'u Asy-Syafi'i wa inni la'ad'u Lish-Syafi'i منذ 40 sanatan fi salati. Sungguh demi Allah,
Aku senantiasa berdoa untuk Syafi'i sejak 40 tahun yang lalu di dalam salatku. Demikian besarnya Imam Asy-Syafi'i di hati Imam Ahlus Sunnah itu. Kenapa? Tentu ada sesuatu yang besar, tentu ada sesuatu yang mulia, tentu ada sesuatu yang diperjuangkan, yang didakwakan oleh Syafi'i pada umat ini. Berkata Al-Maimuni, saya pernah berada di dekat di sisi Ahmad bin Hanbal. Lalu terjadilah pembicaraan disebut-sebut Asy-Syafi'i. Maka saya melihat Ahmad bin Hanbal yarfa'uhu, meninggikan Imam Syafi'i. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, wa ruwiya 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Allah Ta'ala yab'atsu li hadhihi al-ummah ala ra'si kulli 100 sanatin man yaqumu laha dinaha. فكان عمر بن عبد العزيز على رأس 100 وأرجو أن يكون الشافعي على رأس 100 الأخرى. Yani para ulama duduk di majelis, lalu terjadilah masuklah pembicaraan mengenai Syafi'i. Maka Imam Ahmad segera meninggikan dan memuliakan Syafi'i. Kemudian beliau membawakan hadis tadi, sesungguhnya Allah akan membangkitkan untuk umat ini di penghujung setiap 100 tahun sekali orang yang menegakkan agama untuk umat ini. Maka tahun yang pertama, 100 tahun yang pertama adalah Umar bin Abdul Aziz. Wa arju, dan saya berharap ayyakuna Syafi'i ala ra'sil 100 al-ukhra. Saya berharap Syafi'i masuk sebagai mujaddid pada abad yang kedua. Kenapa Imam Ahmad dan para ulama yang lain memasukkan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala sebagai mujaddid di dalam umat ini pada abad yang kedua? Tentu ada sesuatu yang diperjuangkan oleh Al-Imam. Yang sangat diketahui oleh para ulama, walaupun tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Meskipun mereka menasabkan, menyandarkan diri mereka kepada Asy-Syafi'i, tetapi kebanyakan dari kita tidak mengetahui siapakah sebenarnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, sehingga Imam Ahmad bin Hanbal yang digelari oleh para ulama sebagai Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah demikian meninggikan Al-Imam Asy-Syafi'i, sehingga beliau mendoakan Syafi'i di dalam salatnya selama 40 tahun. Sampai-sampai anaknya bertanya kepada bapaknya, wahai bapak, siapa Syafi'i sehingga engkau mendoakan Syafi'i terus-menerus? Asy-Syafi'i kasyam, kata Imam Ahmad, Syafi'i seperti matahari bagi dunia ini, yang menerangi. Apa yang diperjuangkan oleh Imam Asy-Syafi'i? Ad-da'wa ila Allah, menegakkan agama Allah, memberikan pemahaman yang sahih, mengangkat Al-Quran, meninggikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajak umat kembali kepada manhaj salaf. Pertama, Al-Imam Asy-Syafi'i menjelaskan tentang Al-Quran secara terperinci. Menafsirkan, menjelaskan tentang usul Quran. Maka orang yang pertama kali mengarang ulumul Quran Al-Imam Asy-Syafi'i.
Sehingga Imam Ahmad mengatakan, kami tidak tahu mana nasikh, mana mansukh dan lain-lain kecuali setelah dijelaskan oleh Syafi'i. Sehingga orang tidak salah paham terhadap Al-Quranul Karim. Yang kedua, Imam Syafi'i memberikan penjelasan, mengajarkan tentang usulul hadis, dasar-dasar dalam ilmu hadis, qawaidul hadisiyah, qawaidul tahdis, ilmu mustalahul hadis. Oleh karena itu, pertama orang yang menyusun mustalahul hadis Al-Imam Syafi'i. Walaupun tidak tertib, tidak langsung. Yang ketiga, Al-Imam Syafi'i menjelaskan tentang ilmu usulul fiqh. Ilmu usul fiqh. Pertama kali orang yang berbicara adalah Al-Imam Syafi'i. Sehingga Al-Imam Abdul Rahman bin Mahdi, Al-Imam Abdul Rahman bin Mahdi, imam besar, meminta kepada Al-Imam Syafi'i agar ditulis sebuah kitab yang berbicara tentang usul, baik usul Al-Quran, usul Al-Hadis, usul Al-Fiqh. Maka keluarlah Al-Imam Syafi'i menulis kitab di Baghdad. Maka keluarlah kitab Ar-Risalah yang sampai hari ini kita dapat menikmatinya. Ketika itu Al-Imam masih muda. Yang keempat, Al-Imam Syafi'i berdakwah, mengajak kembali kepada manhaj salaf. Yang kelima, beliau memerangi ahlul bidah. Beliau mengangkat manhaj salaf, mengangkat ashabul hadis. Al-Imam Ahmad pernah cerita, sebelum kedatangan Syafi'i kepada kami, orang-orang ashabul ra'yi, orang-orang yang mengandalkan ra'yu itu selalu berada di atas kami. Ketika Syafi'i datang, maka mereka hancur dan ashabul hadis menjadi tinggi lantaran Syafi'i. Akidah beliau akidah sahihah, karena beliau hidup di zaman fitnah khalqul Quran, di zaman Khalifah Al-Ma'mun. Khalifah Al-Ma'mun terkena syubhat Mu'tazilah yang mengajak umat bahwa Quran ini makhluk. Maka Syafi'i tampil mengatakan Al-Quran kalam Allah. Ma'ruf perdebatan beliau dengan Hafs Al-Fadl, dengan Bishr Al-Marisi dan lain-lain. Akidah beliau akidah para sahabat, akidah yang sahihah. Sedikit saya bacakan tentang i'tiqad Al-Imam Al-Syafi'i yang dicatat oleh Al-Imam Al-Zahabi di kitabnya Al-Ulu li Ali Al-Ghaffar. Al-Imam Al-Zahabi mengatakan, membawakan perkataan, meriwayatkan dari jalan Abu Thawr dan Abu Shu'aib. Kedua-duanya adalah murid dari Al-Imam Al-Syafi'i. Kilahuma, keduanya anil Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i Nasirul Hadith. Lihat, kedua-duanya dari Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, pembela hadis. Beliau dijuluki Nasirus Sunnah. Bahkan beliau sendiri mengatakan seperti ini. Qala Syafi'i, berkata Syafi'i, summitu bi Baghdad Nasirul Hadis. Berkata Imam Syafi'i, di Baghdad saya dinamakan sebagai Nasirul Hadis, pembela hadis, pembela sunnah.
Sehingga masyhurlah beliau sebagai Nasirus Sunnah, pembela sunnah Rasulullah SAW. Dan turun-temurun para ulama mengatakan Al-Imam Asy-Syafi'i Nasirul Hadis, Nasirus Sunnah, pembela sunnah. Rahimahullah ta'ala qala, semoga Allah merahmatinya, beliau berkata, al-qaul fi sunnah, perkataan di dalam sunnah, allati ana alaiha, yang saya berada di atasnya, yang saya yakini, allati ana alaiha wa ra'aitu alaiha alladhina ra'aituhum مثل سفيان الثوري ومالك وغيرهما. Ini usul sunnah. Perhatikan baik-baik. Al-qaul fi sunnah, perkataan dalam sunnah, seperti perkataan Imam Ahmad dalam kitabnya Usul Sunnah. Imam Ahmad mengatakan usul sunnah indana, dasar-dasar sunnah menurut kami ahlus sunnah adalah. Demikian juga Imam Syafi'i, seluruh para ulama seperti itu. Al-qaul fi sunnah allati ana 'alaiha. Lihat, allati ana 'alaiha, yang saya berada di atasnya. Dan saya lihat orang-orang, yakni para ulama yang berada di atas sunnah itu, seperti Sufyan. Barangkali yang dimaksud adalah bukan Sufyan Tsauri, tapi Sufyan bin Uyainah, guru beliau. Wa Malik, dan Imam Malik, guru beliau sendiri, dan lain-lain selain dari keduanya. Apa? Al-iqrar bi syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Iqrar, menetapkan di hati syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa anna Allah ala arshihi fi samaihi. Lihat akidah yang besar. Dan sesungguhnya Allah di atas ars, dia bersemayam. Hendaklah kita, khususnya di negeri kita ini, yang menasabkan diri kita kepada Syafi'i, yang menyandarkan diri kita kepada Syafi'i, bermadhab dengan madhab Syafi'i, apakah akidah kita seperti akidah Imam? Wa anna Allah ala arshihi fi samaihi. Lihat akidah yang besar ini. Wa anna Allah ala arshihi fi samaihi. Allah zatnya bersemayam di atas ars. Ini akidah Syafi'i yang menyalahi 100%, 100%. Akidah Asy'ariyah, akidah Maturidiyah, akidah Turukiyah, Sufiyah, akidah Mu'tazilah, Kharijiyah, Jahmiyah, Falasifah, semuanya karena beliau berada di akidah as-salafun as-salih. Wa anna Allah ala arshihi fi samaihi. Allah berada di atas arsy-Nya, di atas langitnya sana. Adapun Jahmiyah, Mu'tazilah, Falasifah, Asy'ariyah, Turukiyah, Sufiyah, Maturidiyah mengatakan Allah fi kulli makan, Allah berada di segala tempat, menyalahi akidah Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan al-qaul fi sunnah allati ana 'alaiha wa ra'aitu 'alaiha, dan saya melihat al-qaul fi sunnah allati ana 'alaiha, perkataan dalam sunnah yang saya berada di atasnya, yang saya meyakininya, dan saya melihat orang-orang yang berada di atas sunnah seperti Sufyan bin Uyainah dan Malik dan lain-lain mengikrarkan syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, tetapi dengan pemahaman yang sahih, wa anna Allah ala arshihi
Wa yanzilu ila as-sama'id dunya kaifa syaa. Dan dia turun ke langit dunia sebagaimana Allah mau. Dan seterusnya kata Imam Dhahabi, wa dzakara sairul i'tiqad. Panjang dipotong oleh Imam Dhahabi. Akidah beliau, akidah as-salaf. Kenapa tidak? Karena beliau termasuk salah satu dari 3 qurun, berada di salah satu dari 3 qurun terbaik umat ini. Rasulullah SAW pernah bersabda, khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia yang hidup di zamanku, kemudian yang sesudah mereka, yang hidup di zaman Rasulullah SAW, siapa? Sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang sesudah mereka, tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang sesudah mereka, generasi ketiga, atba'ut tabi'in. Ridwanullah alaihim jami'an. Di mana Syafi'i berada? Di mana Syafi'i berada? Di tabaqah yang ketiga. Atba'ut tabi'in. Saghir. Tabi'ut tabi'in terbagi 3. Tabi'ut tabi'in besar, yaitu guru beliau Al-Imam Malik, guru beliau Sufyan bin Uyainah dan lain-lain. Tabi'ut tabi'in sedang dan tabi'ut tabi'in kecil Al-Imam Syafi'i. Berarti beliau masuk ke dalam sabda Rasulullah SAW, khairun nas, khairu ummati. Oleh karena itu tidak syak lagi para ulama. Dan lisannya Imam Ahmad mengulang-ulang terus, Al-Imam Syafi'i mujaddid pada abad yang kedua. Bukan karena semata-mata Imam Syafi'i guru beliau, tidak. Tapi persaksian besar juga dari seorang imam besar dan para ulama yang lain. Tidak cukup waktu saya untuk menjelaskan satu persatu. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal, orang paling dekat, murid terbaik beliau, dan langsung jadi imam besar, mewakili seluruh para ulama. Ikhwan sekalian yang saya muliakan, pada bagian yang kedua kita perlu mengetahui bahwa kelahiran Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i sendiri mengatakan, wulidtu di Gaza. Saya dilahirkan di Gaza. Gain Zai tak marbutah. Gaza. Satu tempat di Palestina. Beberapa mil dari Masjidil Aqsa. Beliau dilahirkan di sini. Beliau lahir pada tahun 150 Hijriyah. Tahun matinya Al-Imam Abu Hanifah. Qala Abu Abdullah Al-Hakim, berkata Abu Abdullah Al-Hakim, jadi Al-Imam Hakim, wala a'lamu khilafan baina ashabihi أنه ولد سنة 50 و100 في السنة التي مات فيها أبو حنيفة رحمهم الله. Tidak ada perselisihan di antara sahabat-sahabat Syafi'i bahwa beliau lahir pada tahun 150 Hijriyah, tahun di mana Abu Hanifah wafat. Semoga Allah merahmati keduanya. Jadi Al-Imam Syafi'i tidak pernah berjumpa dengan Al-Imam Abu Hanifah. Dari sini batillah cerita yang beredar di masyarakat. Kalau Al-Imam Syafi'i berkunjung ke tempat Abu Hanifah, beliau tidak qunut subuh. Kalau Abu Hanifah berkunjung ke tempat Syafi'i, Abu Hanifah qunut subuh. Ini batil. Karena Al-Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriyah bertepatan dengan wafatnya Al-Imam Abu Hanifah. Bagaimana bisa ketemu?
Beliau lahir tahun 150 Hijriah dan wafat pada tahun 204 Hijriah dalam usia yang relatif masih muda, 54 tahun. Tapi perjuangan ilmiahnya dari sejak kecil, nanti kita akan lihat. Bagian yang ketiga, nasab, nama dan keturunan Asy-Syafi'i. Siapa Syafi'i? Siapa namanya? Siapa nama bapaknya? Bagaimana keturunannya? Beliau adalah orang Quraisy. Satu nasab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan nasab beliau. Beliau namanya Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Sa'ib bin Abdu Yazid bin Hashim bin Muttalib bin Abdu Manaf bin Qusay Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Al-Hamayyasah ibnu ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti beliau masuk keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasabnya bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau salah seorang imam keturunan Quraisy. Nasabnya sampai kepada Ibrahim Khalilur Rahman. Ya, ini yang saya bacakan tadi, nasab al-Imam Asy-Syafi'i bertemu dengan Rasulullah SAW di mana? Di Hashim bin Muttalib bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib dan seterusnya. Jadi keturunan mulia Imam Asy-Syafi'i, orang Quraisy. Oleh karena itu Al-Maimuni berkata, Sami'tu Ahmad bin Hanbal. Saya pernah mendengar Ahmad bin Hanbal yaqulu li Abi Utsman bin Syafi'i, berkata kepada Abu Utsman bin Syafi'i, anaknya Imam Asy-Syafi'i, namanya Abu Utsman. Apa kata Imam Ahmad kepada anaknya Imam Asy-Syafi'i? Inni la uhibbuka li salasi khilal. Saya mencintaimu karena 3 perkara. Anaknya Imam Asy-Syafi'i, Abu Utsman namanya, ma'ruf. Saya mencintaimu karena 3 perkara. Pertama, annaka rajulun min Quraisy. Pertama, engkau seorang laki-laki dari kaum Quraisy. Yang kedua, wa annaka ibnu Abi Abdullah. Yang kedua, engkau anak Abu Abdullah, yakni anak Syafi'i. Karena engkau anak Syafi'i, saya cinta kepadamu. Karena Syafi'i adalah guru Imam Ahmad. Yang ketiga, wa annaka min ahli sunnah. Yang ketiga, karena engkau termasuk dari ahli sunnah. Ini membuktikan dari Imam Syafi'i tidak hanya mendidik masyarakat, tapi pertama dia mendidik keluarganya masuk jadi ahli sunnah semuanya. Yang Ahmad setelah Imam Syafi'i meninggal, anaknya akan tumbuh. Maka dia mengatakan kepada anaknya, saya mencintaimu karena 3 perkara. Karena engkau orang Quraisy, karena engkau anaknya Syafi'i, karena engkau min ahli sunnah. Dia membuktikan bahwa Syafi'i ahli sunnah, tapi ahli sunnah yang berjalan di atas manhaj salaf. Ahlus sunnah bukan hanya pengakuan, tapi ahlus sunnah secara ilmu dan tatbiq amal.
mengaku Ahlus Sunnah, mengaku bermadhab Syafi'i, tapi mengatakan Allah berada di segala tempat, atau mengatakan bahwa Allah ada di diri kita ini, maka dia bukan Ahlus Sunnah, tetapi imma Ahlul Bid'ah, atau telah terkena syubhat Ahlul Bid'ah. Karena Syafi'i mempunyai i'tiqad Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Saya umumnya kita tidak mengenal. Ini baru sebagian kecil saya bacakan. Aqidah al-Imam Syafi'i saya ambil yang paling tinggi, yang banyak diingkari oleh manusia. Sehingga kalau engkau bertanya, aina Allah, di mana Allah? Bingung orang. Hatta kepada ustaz, hatta kepada kiai, hatta di madrasah, di pesantren. Aina Allah, di mana Allah? Padahal membusungkan dada, menepuk dadanya, saya bermadhab dengan madhab Syafi'i. Bahkan ada kitab dengan judul Keagungan Madhab Syafi'i dalam bahasa Indonesia. Tapi akidahnya menyalahi akidah al-Imam Syafi'i. Seringkali al-Imam Syafi'i dipergunakan namanya untuk sesuatu yang tidak baik. Karena itu saya bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala pada hari ini dapat menjelaskan sedikit dari yang paling sedikit tentang kehidupan beliau. Sebagaimana para ulama mengatakan, saya berbangga karena dapat menyebarkan kitab al-Imam Syafi'i. Karena al-Imam Syafi'i memang sangat dicintai oleh para ulama. Karena beliau seorang alim. Kebanyakan kita tidak tahu siapa Syafi'i itu. Siapa seorang Syafi'i itu? Lihat akidahnya, lihat ilmunya, lihat peramal, lihat dakwahnya, lihat pembelaannya, lihat bagaimana dia menegakkan sunnah, menghancurkan bid'ah, mengembalikan umat kepada jalan tariqah yang lurus, salafus saleh. Oleh karena itu Imam Ahmad sangat mencintai, sampai anaknya dia mengatakan, Imam kepada anaknya, saya mencintaimu karena 3 perkara. Salah satunya karena engkau anak Syafi'i. Seluruh, bukan Imam Ahmad, seluruh para ulama, sampai Abdurrahman bin Mahdi, 40 tahun saya mendoakan Syafi'i. Lihat Imam Ahmad, demi Allah saya mendoakan Syafi'i sejak 40 tahun yang lalu di dalam salatku. Allahu Akbar. Mana orang-orang yang mengaku bermadhab Syafi'i? Karena Imam Ahmad dan para ulama tahu siapa Syafi'i, orang alim, dan dia orang Quraisy. Keturunannya keturunan orang mulia. Bagian yang keempat, kita akan berbicara perjalanan ilmiah al-Imam Syafi'i sejak kecil. Bagaimana dia menuntut ilmu. Al-Imam Syafi'i umurnya relatif masih dikatakan rata-rata muda, 54 tahun. Tetapi perjalanan keilmuan beliau dari kecil belajar ilmu. Bahkan umur 15 tahun telah diperintah oleh gurunya untuk berfatwa. Umur belasan tahun. Beliau mengatakan sendiri. Qala Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, kuntu yatiman fi hijri ummi. Berkata Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, ini yang menceritakan murid beliau, Al-Imam Al-Humaydi. Al-Imam Al-Humaydi guru dari Al-Imam Al-Bukhari. Kalau saudara baca kitab Sahih Bukhari, hadis yang pertama, haddatsana Al-Humaydi. Al-Humaydi ini tilmid murid besarnya Al-Imam Asy-Syafi'i, guru besar Al-Imam Al-Bukhari. Karena Al-Imam Al-Bukhari tidak berjumpa dengan Al-Imam Asy-Syafi'i. Berkata Al-Humaydi, qala Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu,
Berkata Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, semoga Allah meridainya, kuntu yatiman, kata Imam Asy-Syafi'i, saya dahulu seorang anak yatim. Dia anak yatim, bapaknya meninggal. Fi hijri ummi, di dalam asuhan ibuku. Fadafa'atni ilal kuttab, fadafa'atni ilal kuttab. Lalu ibuku membawaku ke kuttab. Kuttab adalah tempat anak-anak kecil belajar. Kalau kita ini TPA, madrasah, tempat anak-anak kecil belajar Quran. Tapi tidak sekedar TPA, tapi tahfidzul Quran. Ibunya ini sangat sayang dan sangat perhatian kepada anaknya. Luar biasa ibunya Syafi'i. Sampai Syafi'i dewasa. Karena yatim, maka ibunya khawatir orang-orang tidak mengenal nasab Syafi'i. Maka ibunya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain sampai tinggal di Mekah. Di Mekah beliau tinggal di dekat Masjid Khaif. Kalau saudara-saudara pergi ke melaksanakan ibadah haji di Mina, ada Masjid Khaif. Di dekat situlah rumahnya Imam Syafi'i. Anak yatim, maka ibunya masih kecil bawa Syafi'i ke kuttab, tempat anak-anak kecil berkumpul belajar Quran. Walam yakun indaha ma tu'til muallim. Ibuku tidak punya uang untuk memberi kepada muallim, pengajar, kan ada bayaran. Tidak punya uang. Miskin Syafi'i. Wa kana al-muallim qad radiya minni an akhlufahu idza qama. Tetapi guru muallim cukup senang kalau saya dapat menggantikan dia mengajar. Lihat. Allahu Akbar. Jadi Syafi'i nggak usah belajar, nggak usah bayar, tapi cukup menggantikan muallim. Muallim istirahat, mungkin pergi, Syafi'i yang menggantikan, masih kecil, ngajarin anak-anak. Falamma jama'tul Quran. Lihat, tatkala saya telah mengumpulkan Quran. Apa maksudnya? Tatkala saya hafal Quran. Hafal Quran dalam usia tamyiz. Anak kecil hafal Quran. Karena madrasahnya tidak seperti kita. TPA seperti tidak, tapi langsung tahfidzul Quran, betul-betul belajar Quran. Itu tempat anak-anak berkumpul. Itu pada zaman dahulu begitu. Biasa orang-orang tua menyerahkan anak-anaknya ikut tab. Kemudian dia bayar kasih pada muallim. Adapun ibu Imam Syafi'i nggak punya sesuatu, miskin. Maka sebagai ganti bayaran, Syafi'i yang menggantikan dia mengajar. Kalau guru dia pergi mengajar anak-anak. Maka tatkala saya telah hafal Quran, berarti keluar dari madrasah itu. Dakhaltul masjid. Saya masuk ke masjid, baru masuk masjid. Fakuntu ujalisul ulama. Maka saya duduk bersama al-ulama. Wa kuntu asma'ul hadis wal mas'alah fa'ahfazuha. Maka saya mendengar hadis dari mereka dan mendengar berbagai permasalahan soal jawab mereka, maka saya hafal. Falam yakun inda ummi ma tu'tini ashtari bihi al-qaratis. Ibuku tidak punya uang untuk memberiku agar dapat aku membeli kertas. Kertas nggak ada, kertas kita banyak kertas sekarang gitu ya. Imam Syafi'i nggak punya kertas buat nulis. Falam yakun inda ummi ma tu'tini ashtari bihi qaratis. Ummi, ibuku tidak punya sesuatu untuk diberikan kepada aku agar aku dapat membeli qaratis, kertas buat nulis. Fa kuntu anzuru ila al-azmi, maka saya melihat kepada tulang-tulang. Bisa tulang-tulang, fa khudhu fa'tuhu bihi. Lalu di tulang itulah saya tulis hadis-hadis, dicatat sampai banyak.
Fa idzam tarahtuhu fi jarrah. Apabila sudah selesai, saya masukkan ke guci. Dia ada guci di rumahnya, masukkan ke situ. Sehingga bertumpuk jadi banyak. Catatan hadis beliau. Tidak putus asa menuntut ilmu, tidak punya uang untuk bayar muallim, tidak punya uang untuk beli kertas untuk nyatet kitab, di mana kita menyia-nyiakan kertas pada hari ini. Al-Imam tidak punya kertas untuk mencatat hadis. Luar biasa. Ini ilmiah dia lihat. Ini kecil. Ujalisul ulama, duduk di majelis para ulama di Makkah Al-Mukarramah ketika itu. Dia hafal Quran. Belum sampai umur 10 tahun itu. Setelah dia hafal Quran, biasanya anak-anak itu ketika mereka hafal Quran, mereka pandai Quran, maka mereka duduk di majelis para ulama. Untuk apa? Belajar apa? Belajar hadis. Karena yang pertama harus dipelajari adalah apa? Al-Quran. Ini rahmat Allah kepada Syafi'i dengan sebab kegigihan ibunya. Ibunya ini termasuk mempunyai andil besar yang mencetak Syafi'i. Dia sangat sayang kepada anaknya, dia pelihara anaknya baik-baik. Sampai apa saja dia mau korbankan untuk anaknya agar anaknya bisa belajar. Tapi dia tidak punya sesuatu. Dia yatim, dia janda, nggak ada suami. Miskin hidupnya. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan seperti ini. Talabtu hadzal amr man khiffati zati yadin. Saya tuntut ilmu ini dalam keadaan saya miskin. An khiffati zati yadin. ذات يد عن خفة ذات يد كنت أجلس الناس وأتحفل. Saya duduk bersama manusia, bersama para ulama, dan saya ingin menghafalnya. Kemudian saya berkeinginan untuk mencatat. ثم اشتهيت أن أدونه. Mendewankan, mencatat kumpulan hadis beliau, riwayat beliau yakni. Wa kana lana manzilun, kami mempunyai tempat di qurbi Syi'bil Khayf, di dekat di lembah, di dekat lembah Khayf. Wa kuntu akhudhul izam wal aqtab, dan saya mencari-cari, mengambil-ngambil tulang dan papan-papan. Faktubu fiha, lalu saya catat di situ. Hatta imtala'a fi darina min zalika hubban, sampai di rumah kami penuh dengan itu. Allahu Akbar. Itu kecil, masih kecil sekali. Sampai rumahnya itu ada keranjang-keranjang, guci-guci keranjang lah kalau kita, penuh dengan tulang-tulang, papan-papan, kayu-kayu. Dia buat catat hadis, catat masalah, dia hafal. Dia pertama dia hafal, dia catat. Luar biasa. Luar biasa. Ini perjalanan ilmiah beliau ketika beliau menuntut ilmu. Begitu sejak kecil. Jadi dari sini kita mengetahui perjalanan beliau. Pertama, beliau masuk ke kutab madrasah anak-anak, belajar Quran. Yang kedua, beliau hafal Quran. Dalam usia di bawah umur 10 tahun, 7 tahunan, hafal Quran. Yang ketiga, setelah hafal Quran, beliau duduk di majelis para ulama. Di mana? Bukan di madrasah lagi, tapi di masjid, duduk bersama para ulama. Mulai perjalanan ilmiah beliau mencatat apa? 2 hal, al-hadis dan masail. Ini perjalanan yang keempat. Dalam usia 10 tahunan, belasan tahun, kira-kira umur 13, 14, atau 15, syekhnya, gurunya minta dia berfatwa.
selesai beliau belajar di Mekah, maka beliau berkeinginan untuk berjumpa dengan Al-Imam Darul Hijrah, Al-Imam Malik. Berarti beliau harus berangkat dari Mekah ke Madinah. Berapa usianya? Belasan tahun. 13 tahun. Masih kecil. Tapi ini ulama, alim. Lihat perjalanan ilmiahnya. Luar biasa. Luar biasa. Maka yang kelima Yang kelima adalah rihlah beliau menuju Abu Abdullah Malik bin Anas Al-Imam rahimahullah ta'ala ta'allum al-ilm. Bagian yang kelima, rihlah beliau, perjalanan menuntut ilmu beliau kepada Abu Abdullah Al-Imam Malik bin Anas. Al-Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Untuk apa? Belajar ilmu. Tapi yang sangat menarik bagi kita, sebelum Al-Imam Asy-Syafi'i berangkat menemui Al-Imam Malik untuk menuntut ilmu kepada Al-Imam, beliau menghafal dulu kitab hadis Al-Muwatta. Untuk apa? Untuk menarik perhatian Al-Imam Malik. Bahwa ini murid yang cerdik, murid yang pandai, murid yang fasih. Dia hafal dulu kitab Al-Muwatta. Berkata Al-Imam Asy-Syafi'i, berkata Rabi' bin Sulaiman adalah tilmid beliau, murid beliau. Yaqul, qala Asy-Syafi'i, berkata Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, ji'tu Malik bin Anas wa qad hafidhtu al-Muwatta zahiran. Berkata Syafi'i radhiyallahu anhu, saya datang kepada Malik bin Anas dan sungguh saya telah menghafal kitab Muwatta zahiran, luar kepala. Luar kepala dihafal dulu. Kitab Al-Muwatta, kitab hadis. Quran sudah lebih dahulu hafal. Karena pada zaman dahulu Quran dulu, baru hadis. Sekarang dia akan menuju rihlah ilmiah yang lebih tinggi lagi. Pada imam besar, Imam Malik sudah terkenal di seluruh dunia. Dan dia termasuk pembesar tabi'ut tabi'in. Fa in khaffat 'alaika qara'tu li nafsi. Qala falamma sami'a qira'ati qara'tu li nafsi. Dalam riwayat yang lain dikatakan, falamma qara'tu a'jabathu qira'ati fa qara'tu 'alaihi. Ketika saya bacakan kepada beliau, Muwatta, a'jabathu qira'ati, maka bacaanku menakjubkan Al-Imam Malik. Faqara'tu alaihi, lalu saya baca terus kepada beliau. Saya baca terus kepada beliau. Dalam riwayat ini dikatakan, Imam Malik mengatakan kepada Syafi'i, utlub man yaqra'u laka. Cari orang yang akan membacakan kitab Muwatta kepadamu. Fakultu, maka saya berkata, kata Syafi'i, la, tidak, saya tidak mau orang membacakan Muwatta kepada saya. Alaika an tasma'a qira'ati, hendaklah engkau langsung mendengar bacaanku. Fa in a'jabat qira'ati wa illa talabtu man yaqra'u li. Kalau bacaanku ini menakjubkanmu, lanjutkan. Kalau tidak, saya akan cari orang yang akan membacakan kepada saya. Maka Imam Malik mengizinkan. Faqala li hati, iya, baca. Falamma qara'tu a'jabathu qira'ati faqara'tu alaihi. Tatkala Syafi'i baca, hafal. Menakjubkan Imam Malik. Apa yang menakjubkan Imam Malik? Fasih.
lancar bacanya, fasih. Di mana orang-orang tua sekarang tidak fasih membaca hadis. Dalam riwayat yang lain, Imam Syafi'i mengatakan, saya datang kepada Malik ketika itu umur saya 13 tahun. Wa kana ibnu ammi li wali al-Madinah. Anak dari pamanku adalah termasuk wali, termasuk amir di Madinah. Kan mau menemui Imam Malik tidak gampang. Ini imam besar, ini anak kecil umur 13 tahun. Fakallama li Malikan. Maka saya minta sepupu saya itu yang menjadi amir di Madinah untuk berbicara kepada Imam Malik agar bisa menerima saya. Fa'ataituhu liaqra alaihi. Saya akan datang kepada Imam Malik untuk membaca Muwatta kepada dia. Seperti tadi, ya. Kemudian Imam Malik katakan, minta yang lain saja suruh bacakan. Cari orang untuk bacakan padamu. Faqultu ana aqra'u. Saya yang akan baca sendiri. Qala faqara'tu alaihi. Kemudian saya bacakan di hadapan beliau. Itu kan ratusan hadis banyaknya. Wa kana rubbama qala li syai'in qad marra a'id hadits kada. Kadang-kadang ketika saya sedang baca hadis itu, lewat satu hadis lalu dia mengatakan, ulang lagi hadis tadi. Fa'uidu hifdhan. Maka saya ulang secara hafalan. Dites seperti itu. Baca pasti lewat, baca lagi yang tadi, baca, hafal, ulang. Faka'annahu a'jabahu kata Syafi'i. Maka seolah-olah Imam Malik takjub kepada saya. Thumma sa'altuhu an mas'alatin. Tidak cukup sampai membaca hadis, Imam Syafi'i bertanya kepada Imam Malik berbagai macam masalah. Saya tanya, thumma sa'altuhu an mas'alatin fa'ajabani. Kemudian saya tanya satu masalah, dijawab oleh Imam Malik. Thumma ukhra. Kemudian saya tanya lagi masalah yang lain. Thumma ukhra. Kemudian masalah yang lain. Faqala, lalu Imam Malik mengatakan kepadaku, anta yajibu an takuna qadiyan. Engkau sekarang wajib jadi qadi. Umur 13 tahun jadi qadi. Imam Malik mengatakan, engkau sekarang sudah jadi qadi. Umur 13 tahun. Allahu Akbar. Sedang apa kita umur 13 tahun? Hah? Main gundu. Allahu Akbar. Lihat, dia tidak cukup membaca hadis, tapi dia tanya masalah fiqhiyah. Al-Imam kalau begini bagaimana? Dijawab. Tanya lagi. Sehingga Imam Malik bilang, engkau wajib jadi qadi sekarang. Karena Quran hafal, hadis hafal, masalah banyak ditanyakan, dan dia tahu qadi. Umur 13 tahun. Mufti. Umur 13 tahun. Yang katakan dia mufti bukan orang-orang awam seperti sekarang yang nilai seseorang itu alim atau ulama, orang-orang awam. Ini al-imam. Umur 13 tahun. Hafal Quran, hafal Muwatta, hafal masail, dan berdiskusi dengan Imam Malik. Tanya terus, sampai Imam Malik mengatakan tadi, anta yajibu an takuna qadiyah. Kalau begitu sekarang kau wajib jadi qadi. Ini rihlah ilmiah Al-Imam Syafi'i. Berarti di antara gurunya adalah Al-Imam Malik. Dari umur 13 tahun. Dan dia tinggal di Madinah. Duduk di majelis Al-Imam Malik, Imam Darul Hijrah. Ma'ruf Al-Imam Malik, imam besar. Nah, begitulah perjalanan Al-Imam dari tahun ke tahun rihlah ilmiahnya sampai beliau kemudian terkenal sejak masih kecil, belasan tahun. Ma'ruf. Berpindah dari satu negeri ke negeri yang lain, sehingga ma'ruflah Al-Imam
Asy-Syafi'i, dan dikenal oleh para ulama. Maka beliau datang ke kota Baghdad. Ini perjalanan ilmiah beliau ke kota Baghdad. Ini bagian yang ke-6. Kedatangan Syafi'i radhiyallahu anhu al-Iraq pada masa pemerintahan Al-Ma'mun, litadris wa ta'lim sekarang, untuk mengajar. Ya. Mengajar setelah berilmu, belajar dulu, alim, litadris wa ta'lim. Baru beliau tampil menjadi mudarris, menjadi ustaz, menjadi muallim. Datang beliau berkunjung, tinggal di Baghdad. Ini bagian yang ke-6. Jadi kedatangan beliau di Baghdad. Berkata Za'farani, yaqul, Al-Imam Asy-Syafi'i datang radhiyallahu anhu, yakni ke Baghdad pada tahun 195 Hijriah. Tahun 195 Hijriah beliau datang ke Baghdad. Tinggal di Baghdad. Berapa lama beliau tinggal di Baghdad? Fa'aqama indana sanatain. Kata Al-Imam Hasan bin Muhammad Az-Za'farani, mengatakan qadima alaina Asy-Syafi'i ya'ni Baghdad sana 95 wa 100, fa'aqama indana sanatain. Asy-Syafi'i datang